Bertemu lagi di mata kuliah biopsikologi. Kali ini pada pertemuan ke-6 kita membicarakan tentang the brain, the development of neuropsychology. Nah, di sini akan ada 3 video ajar yang silakan Anda tonton semuanya. Silakan Anda tonton semuanya dan nanti setelah itu Anda dipersilakan untuk mengisi self assessment. Ya, baik. Nah, kita mulai pada bagian yang pertama, yaitu tentang the brain theory. The brain theory ini saya akan mengambil satu kutipan dulu. Jadi, unlike any other part of your body, if you damage a small piece of the brain, who you are is likely to change radically. Ini kutipan dari David Eagleman, silakan dicari nanti bukunya tentang the brain. Jadi, tidak seperti kalau Anda luka di tangan, kemudian Anda kesakitan tentunya, tapi kepribadian Anda tidak berubah kalau misalnya tangan Anda terluka. Tapi lain halnya kalau misalnya yang terluka adalah bagian otak Anda. Maka Anda bisa berubah, perilaku Anda, kepribadian Anda bisa berubah hanya karena luka yang terjadi di bagian otak. Nah, pada the brain theory ini mengatakan bahwa the brain is the source of behavior. Itu prinsip penting yang tolong diingat ya. Nah, apakah otak itu? Nah, otak itu adalah jaringan sebesar atau seberat 1,4 kg, letaknya ada di dalam tengkorak, kranium, bentuknya bulat, konsistensinya antara jelly dengan mentega dingin ya. Coba mentega dingin kan agak keras ya, sedangkan jelly itu agak lembut-lembut. Nah, ini konsistensinya antara itu. Tidak seperti tidak seperti jaringan lain pada tubuh, misalnya kayak paru. Kalau paru-paru itu dia selalu ada mengembang mengempis gitu ya, karena dia masuk udara, mengeluarkan udara. Atau jantung yang sifatnya memompa darah. Atau misalnya seperti kandung kemih yang bisa mengeluarkan suatu cairan tertentu gitu ya, atau zat tertentu. Otak itu tidak mengeluarkan cairan, tidak menghasilkan cairan, tidak bergerak-gerak gitu ya, jaringannya ya diam aja gitu dalam otak kita gitu. Nah, tapi jaringan otak ini ternyata punya peran yang sangat besar. Nah, jaringan otak ini, organ otak ini memiliki 2 bagian yang simetris yang disebut sebagai hemisfer, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Nah, fungsi dasar dari otak itu sendiri adalah menjaga badan tetap hidup. Jadi kalau Anda ingat di 2 pertemuan sebelumnya bahwa 3 pertemuan sebelumnya bahwa semua makhluk hidup itu memiliki otak, tapi kompleksitas dari otak itu yang berbeda. Kenapa semua makhluk memiliki otak? Karena otak itu diperlukan untuk menjaga badan tetap hidup. Jadi otaklah yang mengatur bagaimana jantung tetap memompa darah, bagaimana paru-paru tetap menghisap udara dan mengeluarkan CO2-nya gitu ya. Itu fungsi dasar dari otak untuk mengelola tubuh sebenarnya. Tapi pada manusia ada fungsi tambahan, dan ini fungsi yang sangat penting, yaitu menghasilkan emosi, persepsi, dan pemikiran yang bisa mengarahkan kepada perilaku gitu ya. Nah, jadi baru diketahui fungsi tambahan ini sekitar mungkin 100 tahun yang lalu gitu ya, ketika ternyata terdapat koneksi antara otak dengan pikiran gitu ya. Nah, kenapa bisa tahu seperti itu? Karena ada kecelakaan-kecelakaan yang terjadi dan merusak merusak otak, melukai otak, dan ketika hal itu terjadi maka ternyata terjadi juga perubahan perilaku ataupun kepribadian gitu ya. Ada kasus yang disebut sebagai kasus Phineas Gage tahun mungkin Perang Dunia Pertama atau sebelum Perang Dunia Pertama ya, malah sebelum itu. Nah, dia tuh kepalanya tertombak, tembus gitu ya. Nah, dia masih tetap hidup, akan tetapi yang tadinya dia orangnya ramah,
sosialisasinya baik, ketika setelah terluka kepalanya, dia berubah sekali menjadi orang yang sangat tidak ramah, tidak sociable, sulit untuk beradaptasi, menjadi orang yang benar-benar memiliki kepribadian yang berbeda. Nah, kita akan melihat bagian-bagian dari otak. Saya pindahkan dulu. Bagian-bagian otak ini terdiri atas cerebral cortex, akan terdiri dari forebrain, brainstem dan spinal cord, gitu ya. Nah, kalau forebrain ini adalah forebrain cerebrum yang bagian paling banyaknya adalah cerebral cortex. Paling besar yang ininya adalah cerebral cortex ya. Kemudian terdapat brainstem. Brainstem ini adalah penghubung antara forebrain dengan spinal cord, dan kalau kita lihat pada gambar B, ini adalah brainstem yang kemudian diteruskan akan menjadi spinal cord, yang spinal cord itu turun sepanjang tulang belakang, gitu ya. Nah, bagian dari otak ini juga ada bantalan otak yang terdiri atas tabung yang berisi cairan cerebrospinal fluid (CFS), CSF yang bertugas untuk membuang sampah dari metabolisme. Nah, dari lapisan luar otak itu sendiri, ini yang paling penting, biasa disebut sebagai cortex, cerebral cortex, itu terdiri atas gyri and Salky. Kalau gyri itu bentuk jamaknya gyrus, gitu ya. Nah, apa sih gyri ini? Nah, gyri ini adalah dia lingkaran, gitu ya, arti kata Latin dia artinya circle atau lingkaran. Nah, gyri ini adalah lipatan atau benjolan pada korteks. Jadi kalau misalnya Anda lihat bentuk-bentuk atau gambar-gambar brain atau otak itu tidak pernah mulus kan, selalu rumit, ada selalu banyak lipatan-lipatannya. Nah, gyri ini adalah bagian yang menonjolnya, gitu ya. Nah, kemudian kalau ada yang menonjol, tentu ada yang ke bawahnya yang menjadi jurang, yaitu Salky. Salky itu adalah bahasa Latinnya parit, gitu ya. Jadi memang dia turun ke bawah. Nah, dia adalah kisutan di antara dua gyri, gitu ya. Nah, kalau Salky ini ada Salky yang cukup besar, itu dikatakan sebagai fissure, gitu ya. Nah, fissures yang paling besar itu adalah longitudinal fissure. Dia kumpulan dari Salky, tapi kebetulan pas tempatnya sama, sehingga itu membentuk Salky yang sangat besar, disebut sebagai longitudinal fissure. Nah, longitudinal fissure ini membagi otak menjadi dua, yaitu hemisfer kanan dan kiri. Nah, jadi kalau misalnya kenapa bisa otak terbagi dua? Karena ada longitudinal fissure ini, gitu ya. Nah, selain dari longitudinal fissure, ada yang disebut sebagai lateral fissure. Nah, lateral fissure ini letaknya adalah di masing-masing hemisfer. Jadi kalau tadi longitudinal fissure membagi otak menjadi dua, yaitu hemisfer kanan dan kiri, lateral fissure itu membagi hemisfer menjadi dua bagian, sehingga sehingga setiap hemisfer ini terbagi menjadi dua bagian, gitu ya. Nah, kalau otak terbagi dua gini, terus gimana dong mereka berkomunikasi? Oh, ternyata ada yang dikatakan sebagai corpus callosum. Corpus callosum inilah yang menjadi penghubung di antara kedua belah hemisfer. Nah, kemudian selain dari hemisfer tadi, setiap hemisfer ini terdiri dari korteks. Ada 4 lobus korteks ya. Ada temporal lobe yang lokasinya di bawah lateral fissure, ada frontal lobe lokasinya di bawah lobus temporal. Jadi temporal dulu. Jadi lateral fissure itu yang membagi menjadi dua bagian hemisfer ya. Nah, tepat di bawah lateral fissure itu temporal, setelah itu frontal lobe, kemudian parietal lobe,
yang ada di belakang frontal lobe dan occipital lobe. Kalau occipital lobe itu letaknya pasti di bagian belakang gitu ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita melihat di sini. Nah, frontal lobe ini ada di bagian depan. Ini adalah lateral fissure-nya ya, kalau dibelah menjadi dua seperti ini nih. Ini adalah longitudinal fissure-nya, ini adalah lateral fissure. Nih lihat kelihatannya di sini ya. Nah, itu lateral fissure membagi menjadi ada di depannya menjadi frontal lobe, di sini ada temporal lobe dan ada parietal lobe. Nah, kemudian kita lihat frontal lobe di bagian depan diletaknya di dahi ya, dahi sampai setengah kepala. Kemudian di belakangnya ada parietal lobe. Kemudian di bagian bawahnya ada temporal lobe. Dan di belakang itu adalah occipital lobe. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat jika dibelah si otak ini ada kayak bark layer, kayak bark itu kayak kulit pohon gitu ya. Kulit pohon itu kan nggak lurus, nggak mulus, tapi lipat-lipat juga. Nah, ini bark ini bentuk yang sama seperti cerebral kulit kayu itu sama, maaf, cerebral cortex itu bentuknya sama seperti kulit kayu gitu ya. Nah, bumps ini yang dikatakan sebagai bumps, ini yang dikatakan sebagai gyri. Nah, sedangkan di antara bumps ini adalah sulci gitu ya. Jadi retakan itu yang sulci. Nah, ini yang disebut sebagai corpus callosum yang menghubungkan di antara hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Nah, biar gampang mengingat letak-letaknya lobus, ini karena Anda sebaiknya ingat ya. Coba Anda lihat tangan kanan Anda. Jadi pakai tangan kanan ya, lihat. Nggak kelihatan. Tangan kanan Anda. Di sini bagian atas adalah parietal lobes. Di depan adalah di bagian jari-jari, itu adalah frontal lobes. Di bagian ibu jari ini adalah temporal lobe. Dan yang bagian belakang ini adalah occipital lobe. Gitu ya. Nah, kemudian lengan Anda atau sendi ini itu merupakan brainstem dan ke bawahnya adalah spinal cord gitu ya. Itu adalah cara untuk mengingatnya. Nah, bagaimana sih relasi otak dengan sistem saraf? Mari kita pindahkan lagi. Mohon maaf ya, jadi pindah-pindah. Relasi otak dengan sistem saraf itu, otak dan spinal cord adalah sistem saraf yang pusat gitu ya, central nervous system disebut sebagai CNS. Sedangkan serabut saraf yang membawa informasi dari dan menuju ke CNS adalah sistem saraf tepi ya. CNS itu yang ini. Jadi yang dari otak dan di spinal cord atau yang di belakang tubuh Anda, di tulang belakang itu adalah central nervous, gitu ya. Dan setelah dari central nervous ini kan ada serabut-serabut yang semua bagian tubuh pasti tidak lepas dari saraf ini. Itu adalah sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Nah, peripheral nervous system ini terdiri atas dua ya, ada CNS dan maaf, ada SNS dan ada ANS. SNS ini adalah somatic nervous system. Somatic nervous system ini dia memang untuk kaitannya menerima dan menerima semua informasi dari sensori gitu ya. Dan itu letaknya di bagian kulit gitu, di bawah kulit bisa Anda lihat di sini. Nah, kemudian ada juga yang disebut sebagai motor connection to body muscles. Jadi somatik itu ada dua, gitu ya. Ada sensory connection, ada motor connection. Sifatnya itu disadari. Kalau kemudian ada yang disebut sebagai autonomy nervous system atau ANS yang terdiri antara sensori dan motor terkoneksi dengan internal body organ atau ini dalam ya, apa organ dalam. Nah, kalau misalnya kita bisa ceritakan bahwa peripheral nervous system atau sistem saraf tepi ini
terdiri atas dua divisi, yaitu somatic nervous system yang isinya sensory pathways dan motor pathways. Kalau sensory, dia nerima semua informasi tentang dari dunia luar melalui sensori kita, dibawa sampai dengan ke atas ke CNS, kemudian reaksinya itu berupa motor pathways. Misalnya kita harus bergerak, itu bergerak dibawa menjadi motor pathway. Nah, ada sensori dan motor pathway ini sebenarnya memang juga mempengaruhi pergerakan otot-otot dari internal organ, gitu ya. Jadi nggak selalu hanya pergerakan yang disadari, tapi juga yang tidak disadari. Nah, kemudian ada automatic nervous system, itu yang merupakan pengendali organ. Ini sama sekali otomatis kita tidak tahu bagaimana atau kita tidak menyadari bagaimana mereka bergerak. Baik, ini adalah bagian terakhir dari video yang pertama. Silakan Anda lanjutkan ke bagian 2 tentang brain function.